Selamat pagi dokter, izin memperkenalkan diri, nama saya Cheryl Stefani Kwan dengan NRP 2390013. Izin untuk menjelaskan mengenai ilmu epidemiologi, mengenai penyakit periodontal yaitu periodontitis, dan penyakit tuberkulosis atau yang bisa disebut sebagai TBC. Untuk penyakit yang pertama ada penyakit periodontal, di mana penyakit periodontal adalah peradangan kronis yang mempengaruhi jaringan pendukung gigi, yang jika dibiarkan akan dapat menyebabkan kerusakan yang progresif, bahkan sampai kehilangan gigi. Lalu ada segitiga epidemiologinya, di mana ada agent atau penyebab, host atau penjamu, dan environment atau lingkungan. Agent atau penyebab yang terjadi pada penyakit periodontitis adalah bakteri spesifik dan biofilm plaque gingiva, atau bisa disebut dysbiosis bakteri. Karena akumulasi plak dan kalkulus itu yang mengandung bakteri patogen menjadi penyebab etiologi utama dari penyakit periodontitis. Lalu masuk ke dalam host atau penjamu dibagi menjadi dua, ada dari faktor lokal dan faktor sistemik. Dari faktor lokal sendiri karena kebersihan mulut pasien yang buruk. Untuk dari faktor sistemik bisa terjadi karena genetik, usia, sistem kekebalan tubuh yang lemah, diabetes mellitus, merokok, perubahan hormonal seperti kehamilan, menopause, dan kurangnya gizi. Respon inflamasi tubuh terhadap bakteri yang dapat menentukan keparahan penyakit. Lalu ada ada environment atau lingkungan, di mana terjadi karena ada perilaku seperti merokok, kemudian diet atau nutrisi, tingkat sosial ekonomi, karena yang dapat mempengaruhi akses ke layanan kesehatan gigi. Lingkungan rongga mulut yang mendukung pertumbuhan plak atau kalkulus. Baik, lanjut masuk ke dalam perjalanan penyakit, di mana perjalanan penyakit ini umumnya merupakan kelanjutan dari kondisi ringan yang menjadi parah. Yang pertama, dimulai dari gusi yang sehat, berwarna merah muda, tidak bengkak, dan tidak berdarah saat menyikat gigi atau di probing. Kemudian terjadi gingivitis atau peradangan gusi yang disebabkan oleh akumulasi plak, kemudian gusi berubah menjadi merah, bengkak, dan mudah berdarah. Kerusakan bersifat reversibel atau dapat pulih kembali karena belum mencapai tulang. Lalu gingivitis yang tidak diobati dapat menyebabkan perlekatan gusi yang turun atau disebut sebagai resesi gusi. Kemudian terjadi pembentukan pocket periodontal, di mana ada celah antara gigi dan gusi lebih dari 3 mm saat di probing. Dan dimulainya kerusakan pada tulang alveolar dan ligamen periodontal, sehingga terjadi kerusakan mulai bersifat irreversibel atau tidak bisa sembuh kembali. Kemudian masuk ke periodontitis lanjut, di mana terjadi kerusakan jaringan pendukung gigi yang menjadi semakin parah, kehilangan tulang alveolarnya meluas, dan pocket semakin dalam, di mana gigi menjadi goyang atau bahkan gigi menjadi tanggal atau copot. Peradangan kronis ini juga dapat meningkatkan resiko penyakit sistemik seperti jantung dan diabetes mellitus. Kemudian ada pencegahan dan strategi pengendalian dari penyakit periodontitis, di mana dari level 1 ada yang disebut sebagai level primer. Untuk strateginya sendiri itu ada kontrol plak mekanis, di mana kita bisa menyikat gigi minimal 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur dengan teknik yang benar, menggunakan dental floss. Kemudian edukasi mengenai kebersihan mulut. Karena untuk level pencegahan primer tersebut itu bertujuan untuk mencegah akumulasi plak, yaitu penyebab utama dari periodontitis tersebut. Kemudian masuk ke pencegahan level kedua, yaitu sekunder, di mana biasanya itu sudah masuk ke tahap gingivitis, di mana bisa dilakukan deteksi dini dan perawatan profesional dengan pemeriksaan gigi berkala, scaling dan root planning atau pembersihan karang gigi dan penghalusan akar untuk menghilangkan bakteri di bawah gusi, di mana
pencegahan sekunder ini bertujuan untuk menghentikan progresivitas penyakit pada tahap awal dan mencegah terjadinya periodontitis. Lalu pencegahan yang terakhir ada di level tersier, di mana sudah terjadi periodontitis. Kita bisa menggunakan terapi suportif periodontal, di mana dilakukan perawatan lanjutan seperti operasi flap, bone grafting, dan generasi jaringan untuk mengurangi kedalaman pocket dan meregenerasi jaringan yang rusak. Kemudian bisa manajemen faktor resiko sistemik, misalnya pengendalian diabetes mellitus dan berhenti merokok. Karena pencegahan level tersier ini bertujuan untuk meminimalkan kerusakan lebih lanjut, mencegah kekambuhan, dan mempertahankan gigi yang masih bisa diselamatkan. Kemudian masuk ke dalam penyakit yang kedua, yaitu tuberkulosis atau bisa disebut sebagai TBC. Di mana tuberkulosis ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan sering menyerang paru-paru. Lalu untuk segitiga epidemiologinya sendiri, agentnya itu ada bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri ini menular melalui udara atau droplet. Lalu hostnya sendiri atau penjamunya itu dari sistem kekebalan tubuh yang lemah, bisa karena penderita HIV atau AIDS, diabetes mellitus, malnutrisi, usia sangat muda seperti bayi atau yang lanjut usia, dan bisa juga yang perokok. Karena sistem imun yang baik itu dapat mencegah infeksi laten menjadi aktif. Lalu environment-nya sendiri itu kepadatan hunian, ventilasi rumah atau ruangan yang buruk, kelembapan, kurangnya paparan sinar matahari, kondisi sosial ekonomi yang rendah, karena dapat memengaruhi akses sanitasi dan nutrisi. Karena lingkungan yang gelap dan lembab itu memungkinkan bakteri bertahan hidup lebih lama. Kemudian masuk ke dalam perjalanan penyakit TBC dimulai dari infeksi primer atau paparan. Jadi infeksi primer ini dari bakteri TBC yang terhirup dan mencapai paru-paru. Kemudian sistem imun mulai merespon. Lalu yang kedua ada infeksi laten TBC atau TB laten, di mana sistem imun ini berhasil mengelilingi dan mengendalikan bakteri. Kemudian bakteri menjadi tertidur atau tidak aktif, dan pasien tidak merasa sakit dan tidak menular. Tetapi TBC seperti tes Mantoux atau darah itu positif. Lalu yang ketiga, penyakit TBC aktif, di mana sistem imun gagal menahan bakteri atau melemah seiringnya waktu. Bakteri mulai berkembang biak dan menyerang sel paru-paru atau organ lain seperti TB ekstraparu. Kemudian pasien menjadi sakit dan batuk lama lebih dari 2-3 minggu. Kemudian terjadi demam, keringat malam, berat badannya turun, dan bisa sampai menular. Lalu yang terakhir, di mana terjadi tahap lanjut atau akhir, jika tidak diobati terjadi kerusakan paru yang meluas, komplikasi seperti pendarahan, meningitis, dan TB tulang, dan dapat menyebabkan kematian. Dengan pengobatan yang tepat dan tuntas, pasien akan segera sembuh. Kemudian masuk ke dalam pencegahan dan strategi pengendalian, di mana pemerintah Indonesia memiliki program TOSS TBC, yaitu temukan, obati, sampai sembuh TBC, dan strategi DOTS, Directly Observe Treatment Short Course. Kemudian di level pencegahan yang pertama ada level primer atau mencegah infeksi, di mana strateginya itu imunisasi BCG pada bayi, perbaikan lingkungan seperti memastikan ventilasi dan pencahayaan rumah yang baik, atau sinar matahari membunuh bakteri TBC. Pola hidup sehat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, di mana di level ini itu bertujuan untuk mencegah penularan dan infeksi. Lalu di pencegahan sekunder itu untuk mencegah sakit atau penularan.
di mana strateginya ini bisa menggunakan screening dan deteksi dini seperti pemeriksaan pada orang yang kontak erat dengan pasien TBC aktif, pemberian obat pencegahan TBC untuk pasien TB laten yang beresiko tinggi. Kemudian untuk etika batuk dan penggunaan masker disarankan untuk pasien TBC aktif, di mana level sekunder ini bertujuan untuk mencegah infeksi laten menjadi aktif dan menghentikan penularan. Lalu di pencegahan tersier itu untuk mencegah komplikasi atau yang bisa menyebabkan kematian. Untuk strateginya sendiri, pengobatan TBC aktif itu menggunakan DOT seperti pemberian obat anti tuberkulosis atau OAT secara teratur, lengkap dan diawasi selama 6-12 bulan. Manajemen komplikasi dan perawatan suportif. Di mana di level pencegahan ini bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kekambuhan dan resistensi obat dan kematian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, dokter.